Halo, selamat datang di uraian kita kali ini. Coba deh lupakan sejenak tentang teknologi mutakhir atau solusi geoengineering yang rumit itu. Hari ini, kita bakal merombak total pemahaman kita tentang budaya tradisional Indonesia dan keselamatan ekologis. Kita sering banget melihat masa lalu sebagai sesuatu yang tertinggal, kan? Tapi, bagaimana kalau masa lalu justru memegang kunci kelangsungan hidup kita di masa depan? Nah, sebelum kita masuk ke dalam detail akademis yang lebih berat, saya ingin Anda melihat ketegangan yang nyata saat ini. Ada pembangunan modern yang super cepat di satu sisi dan ancaman keruntuhan lingkungan di sisi lain. Tanyakan pada diri Anda sendiri pertanyaan krusial ini. Jangan-jangan jawaban dari pemanasan global, deforestasi, dan krisis sumber daya itu sebenarnya sudah ada di depan mata kita selama berabad-abad? Di kajian kali ini, kita bakal bedah tuntas semuanya. Mulai dari apa sih sebenarnya kearifan lokal itu, faktor penentunya, contoh nyata dari warisan Nusantara, ancaman modern yang mengintai, sampai ke solusi di masa depan. Oke, kita mulai dari bagian pertama. Apa sih kearifan lokal itu? Seringkali orang mikir kearifan lokal itu cuma mitos kuno atau dongeng pengantar tidur, padahal sama sekali enggak. Menurut Kraft dan Wahono, kearifan lokal itu justru strategi bertahan hidup yang super canggih dan sudah teruji oleh zaman. Ini tuh ibarat perpaduan komplit antara pengetahuan, keyakinan, etika, dan yang paling penting tindakan nyata di lapangan dalam komunitas ekologis kita. Lalu, kenapa sih hal ini penting banget? Intinya, kebijaksanaan turun-turun ini ngasih semacam buku panduan gratis dan ketahanan yang kuat buat komunitas adat. Ini bukan sekedar teori konservasi loh, ini adalah panduan bertahan hidup. Di saat terjadi krisis ekonomi atau lingkungan yang parah, kearifan lokal inilah yang jadi jangkar penyelamat, memastikan masyarakat bisa tetap bertahan hidup dan selaras dengan alam. Lanjut ke bagian kedua, faktor penentu perilaku lingkungan. Sebenarnya, cara kita memperlakukan alam itu nggak muncul gitu aja. Ini tuh jaring yang kompleks banget. Ada faktor dasar bawaan lahir, kayak adat dan kepercayaan. Terus ada faktor pendukung dari pendidikan, didorong oleh media massa, dan tokoh masyarakat. Sampai akhirnya disaring lewat persepsi mental kita sendiri. Intinya, ngelola lingkungan itu butuh moralitas, sebuah pemahaman mendalam kalau kita ini benar-benar saling bergantung dengan makhluk hidup lainnya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian ketiga, warisan Nusantara yang sudah beneran terbukti. Coba kita lihat di Pulau Jawa. Di sana ada inovasi kuno yang luar biasa cerdas. Contohnya nyabu gunung, sebuah sistem terasering yang ngikutin kontur bukit biar tanah nggak longsor. Terus ada Pranoto Mongso, pedoman musim tradisional yang membaca tanda alam dengan presisi untuk pertanian. Belum lagi konsep tempat keramat yang bikin orang segan menebang pohon besar dan merusak mata air. Ini membuktikan bahwa harmoni dengan alam itu adalah ilmu terapan yang aktif. Terbang ke Sulawesi, ada komunitas adat Karampuang. Mereka ngajarin kita kalau niat baik saja itu nggak cukup buat jaga alam. Harus ada aturan adat yang ketat. Mulai dari larangan sampai sanksi tegas buat yang melanggar. Aturan-aturan ini berfungsi layaknya hukum lingkungan lokal yang sangat efektif buat menjaga ekosistem hutan mereka. Balik lagi ke Jawa Barat, tepatnya di masyarakat Baduy. Mereka punya pedoman hidup yang nggak bisa ditawar-tawar. Aturan ini tanpa kompromi, dilarang keras menebang pohon sembarangan, nggak boleh ada eksploitasi hutan, dan pantang banget pakai bahan kimia. Mereka secara gigih dan militan melindungi bumi melalui prinsip-prinsip ini. Dari semua contoh keren tadi, Nababan di tahun 1995 merangkumnya jadi 6 prinsip inti ini. Kalau kita perhatikan, konservasi tradisional itu nggak cuma ngomongin pohon atau hewan aja, tapi sangat berakar pada kesetaraan sosial dan rasa hormat. Kepemilikan bersama, pakai teknologi yang tepat guna, dan pemerataan hasil menunjukkan bahwa melestarikan alam juga berarti memastikan kesejahteraan bersama buat seluruh warga. Sayangnya, kita masuk ke bagian keempat, ancaman besar di era modern. Ini kenyataan pahitnya. Harmoni yang udah dijaga ratusan tahun, sekarang lagi diajak-ajak. Pertumbuhan penduduk yang meledak memaksa kita mengeksploitasi alam gila-gilaan demi pangan. Di saat yang sama, industri bermodal besar sering masuk dan menabrak hak-hak masyarakat adat. Ditambah lagi, budaya modern pelan-pelan ngikis nilai leluhur kita. Dan yang paling ironis, kemiskinan itu sendiri memaksa orang buat merusak alam sekitarnya sekedar buat nyambung hidup hari ini. Ini adalah siklus yang sangat berbahaya. Lalu gimana solusinya? Kita masuk ke bagian kelima, masa depan pengelolaan lingkungan. Kita harus mulai berubah dari sekedar melihat alam sebagai tambang uang yang bisa dikeruk habis. Kita harus beralih ke pendekatan human welfare ecology. Kelestarian alam itu cuma bisa kejadian kalau kesejahteraan masyarakat lokal dijamin dan institusi mereka diperkuat. Kita harus mengakui pengetahuan mereka dan menjadikan mereka aktor utama, bukan cuma penonton. Nah,
ada satu kerangka kerja modern yang rohnya benar-benar ngambil dari kearifan masa lalu, namanya CBNRM. Konsep ini secara resmi mengangkat masyarakat lokal menjadi perencana, pelaksana, sampai pengawas utama dalam mengelola ekosistem mereka sendiri. Mengembalikan kekuatan kepada yang paling mengerti alamnya. Pendekatan terstruktur ini memastikan kita nggak cuma merhatiin lingkungan, tapi ngelupain manusianya. Justru kita memberdayakan manusianya untuk menjaga alam. Di sini ada kesetaraan peran, menjunjung tinggi kearifan leluhur, dan yang sangat krusial, ada pengakuan resmi buat peran perempuan dalam konservasi. Sesuatu yang sering banget kelewat dalam kebijakan modern, kan? Sebagai penutup di uraian kali ini, coba deh renungkan ini. Cetak biru atau resep rahasia untuk keselamatan lingkungan kita sebenarnya nggak perlu dicari jauh-jauh. Semuanya sudah ada di sini, hidup di Nusantara selama ratusan tahun. Pertanyaannya sekarang, apakah kita di era modern ini cukup bijak untuk benar-benar menggunakannya sebelum semuanya terlambat? Terima kasih sudah menyimak kajian mendalam ini. Sampai jumpa!